Kak, sibuk gak? Diskusi yuk. Boleh, mau kemana? Guys, kalian mau kemana? Kita mau diskusi, mau ikut gak, Div? Ikut dong, boleh nggak? Soalnya kebetulan gue juga lagi free sih. Ayo kita diskusi. Yuk. Yuk. Sekarang apa-apa serba media sosial ya, mulai dari hiburan sampai ke kritik pemerintah. Iya, bener banget. Kadang orang tuh cuma bisa asal komen aja tanpa tahu masalah sebenarnya itu kayak gimana. Padahal sebagai warga negara kita mempunyai peran aktif, itu yang disebut sebagai active citizenship atau kewarganegaraan aktif. Ini contohnya, banyak jalanan rusak tapi lama banget ditanganinya. Iya benar, biasanya orang-orang itu cuma upload ke sosial media terus selesai gitu aja. Padahal kalau masyarakat gerak bareng-bareng kan pasti bakal lebih didengar. Benar, media sosial itu sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Tapi tetap aja, sekarang tuh harus ada tindakan yang nyata biar pemerintah juga gerak cepat dalam merespon setiap aspirasi masyarakat. Jangan cuma di sosial media terus selesai gitu aja. Bener banget, karena demokrasi itu bukan cuma saat pemilu, tapi juga saat kita ikut peduli terhadap masalah sosial. Guys, lihat deh. Sekarang tuh sosial media tuh ada tantangannya loh. Sekarang tuh kan udah banyak banget hoax, hate comment, terus juga informasi palsu lainnya tuh udah banyak banget di sosial media. Makanya harus bijak dalam menggunakan media sosial. Makanya kalau dapat informasi tuh kita harus saling dulu, biar masyarakat nggak gampang kepecah. Iya, makanya sebagai generasi muda, kita tuh harus kritis dan juga bisa mencari informasi yang benar dulu di sosial media. Active citizenship berarti berani peduli dan ikut berpartisipasi. Bukan cuma aktif di dunia maya aja, tapi juga aktif membantu masyarakat di dunia nyata. Mulai dari hal kecil seperti penyampaian aspirasi yang baik, membantu lingkungan, serta menggunakan sosial media dengan positif. Karena perubahan besar dimulai dari warga negara yang peduli. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang active citizenship di era media sosial, peluang dan tantangan bagi masyarakat sipil. Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya menjadi tempat hiburan, tapi juga menjadi ruang untuk penyampaian pendapat, menyebarkan informasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah terlibat dalam isu sosial maupun politik. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul juga berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, hingga polarisasi di masyarakat. Karena itu, diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap warga negara agar demokrasi tetap berjalan dengan sehat. Masyarakat sipil atau civil society merupakan kelompok masyarakat yang bergerak secara mandiri di luar pemerintahan dan pasar. Contohnya seperti organisasi mahasiswa, komunitas sosial, organisasi keagamaan, maupun kelompok advokasi masyarakat. Peran masyarakat sipil sangat penting dalam demokrasi karena berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dan penyambung aspirasi rakyat. Selain itu, terdapat konsep active citizenship atau kewarganegaraan aktif, yaitu keterlibatan warga negara dalam kehidupan sosial dan politik. Kewarganegaraan aktif tidak hanya tentang ikut pemilu, tetapi juga berani menyampaikan pendapat, ikut diskusi publik, membantu masyarakat, dan terlibat dalam perubahan sosial. Semakin aktif masyarakat berpartisipasi, maka semakin kuat pula demokrasi dalam suatu negara. Dalam penelitian ini terdapat studi kasus aksi masyarakat Kampung Nambo di Kabupaten Lebak. Masyarakat melakukan demonstrasi untuk menuntut perbaikan jalan rusak akibat kendaraan proyek besar. Aksi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya diam menerima keadaan, tapi juga berani memperjuangkan hak mereka. Media sosial di sini digunakan untuk menyebarkan informasi agar isu tersebut dapat perhatian publik dan juga pemerintah. Nah, dari kasus ini kita dapat memahami bahwa media digital itu tidak hanya menjadi alat yang sangat kuat untuk memperjuangkan keadilan sosial, namun penggunaan media sosial juga harus disertai sikap kritis, tanggung jawab agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu. Di era sekarang, partisipasi masyarakat tidak lagi terbatas di dunia nyata, tetapi juga berkembang di dunia digital. Mahasiswa dan generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam mengawasi kebijakan pemerintahan dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat sipil yang kuat dan warga negara yang aktif. Jika masyarakat memilih diam dan apatis, maka suara rakyat akan semakin mudah diabaikan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mampu menggunakan media sosial secara bijak, dengan aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan juga berani untuk menyampaikan pendapat demi terciptanya masyarakat yang lebih aktif dan demokratis.
pelajari ya bahwa perubahan sedikit aja bisa berdampak ke perubahan terbesar ya gitu. Dan juga untuk pendidikan politik berarti peran dosen pun dan guru-guru juga berperan aktif ya dalam aktif citizenship ya. Ya, baik Kak, terima kasih ya Kak. Ya, peran semua orang sangat vital gitu. Peran guru, peran dosen, peran tokoh, peran kiai gitu. Karena tugas dari semua orang untuk memerangi ketimpangan, tugas dari semua orang untuk memerangi ketidakadilan, kan secara prinsipnya di situ gitu. Jadi setiap diri kita suatu saat akan ditanya apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dalam mengatasi ketidakadilan yang hari ini terjadi. Apa yang terjadi hari ini, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Ya, semua tubuh kita, tangan kita, mata, mulut kita, apalagi orang-orang terdidik. Jadi dengan ilmu yang hari ini teman-teman miliki, sudah memberikan manfaat apa bagi masyarakat luas? Jadi saya sering berbicara soal filosofi pohon pisang, yang diamnya saja dia menghasilkan oksigen, matinya pohon pisang itu dia mampu menyuburkan tanah. Daunnya bisa kita pergunakan, buahnya baik untuk diri kita. Pohon pisang pun bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Lalu keberadaan kita hari ini sebagai yang katanya intelektual, orang-orang terdidik di kampus, sudah menghasilkan manfaat apa untuk masyarakat luas? Nah, itu juga kan harus menjadi persoalan. Jangan-jangan kebermanfaatan kita selama kita menjadi seorang intelektual itu usaha dari pohon pisang gitu. Nah, ini kan yang harus sama-sama kita pikirkan. Itu sih. Ya Kak, terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sangat memberikan sudut pandang baru bagi kita. Bagaimana ternyata demokrasi itu memang harus dibatasi. Lalu bagaimana ketika kita berpendapat, ya memang harus kita kawal sampai akhir. Terima kasih Kak atas jawaban-jawaban Kakak dan juga wawasan baru, memberikan sudut pandang baru bagi kita. Mungkin hanya itu yang bisa kita tanyakan dan juga diskusikan. Mungkin di lain waktu semoga kita bisa berdiskusi lagi terkait dengan isu ini, demokrasi dan juga masyarakat sipil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.